Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-301 pada Rabu 21 Desember 2022 sejak dimulai pada 24 Februari 2022. Konflik ini berlanjut dengan terdengarnya peringatan serangan udara di seluruh penjuru Ukraina hingga kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat. Selengkapnya berikut rangkuman perang Rusia-Ukraina hari ke-301. Pada hari ke-301, pejabat setempat melaporkan terdengarnya peringatan serangan udara di seluruh penjuru Ukraina. Meski begitu, tidak ada kabar langsung yang menyatakan adanya gelombang baru dari serangan Rusia. Sementara itu, sebuah ledakan merusak pipa pengekspor gas Urengoi Pumari Uzoro yang mengarah dari Rusia melalui Ukraina. Dengan ledakan ini, Ukraina diperingatkan untuk bersiap dengan serangan baru Rusia pada infrastruktur energi. Menurut Perdana Menteri Denis Shmyhal, Rusia ingin Ukraina menghabiskan Natal dan Tahun Baru dalam kegelapan. Kabar berikutnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sejak perang Rusia-Ukraina pecah 300 hari lalu. Kali ini Zelensky melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Kunjungan Zelensky ini pun disambut baik oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Biden menyatakan kegembiraannya karena bisa bertemu kembali dengan Zelensky secara langsung. President Zelensky, I'm honored to welcome you back to the White House. We spent an awful lot of time on the telephone as well as on video, but it's good to see you in person again. And we've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly, it's particularly meaningful to talk with one another in person, look each other in the eye, because leadership through this terrible crisis has inspired the Ukrainian people as you have done, Mr. President, and the American people and the entire world. Sementara itu, penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak membeberkan tujuan Zelensky mengunjungi Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk menangkal asumsi hubungan Amerika Serikat-Ukraina yang disebut sedang mendingin akhir-akhir ini. Tak hanya itu, kunjungan ini dilakukan menjelaskan situasi sebenarnya di Ukraina dan senjata apa yang dibutuhkan Kiev untuk melawan Moskwa. Selanjutnya, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev melakukan perjalanan mendadak ke Beijing untuk menemui Presiden China Xi Jinping. Medvedev mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk membahas kemitraan kedua negara serta konflik Ukraina. Sementara pihak China menjelaskan soal latihan Angkatan Laut China Rusia yang digelar mulai Rabu ini. Menurut China, hal ini bertujuan untuk memperdalam kerjasama antar dua negara yang tergabung dalam aliansi anti-Barat. Latihan tersebut diadakan di lepas pantai Provinsi Zhejiang di selatan Shanghai hingga Selasa 27 Desember 2022. Kabar berikutnya, Rusia memberikan komentar soal kunjungan Presiden Zelensky ke Amerika Serikat. Menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, tidak akan ada hal baik yang akan datang dari perjalanan itu. Peskov juga memperingatkan pasukan senjata barat yang berkelanjutan ke Ukraina akan mengarah pada pendalaman konflik antar kedua negara itu. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bersumpah bakal memenuhi semua tujuan dari kampanye militernya di Ukraina. Ia juga memastikan kekuatan nuklir Rusia siap untuk bertempur. Selain itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyerukan militer negaranya diperluas dari 1 juta prajurit menjadi 1,5 juta di tengah perang di Ukraina.
Selanjutnya, Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi akan mengunjungi Rusia pada Kamis 22 Desember 2022. Ia bakal melakukan diskusi terkait pembentukan zona keamanan di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir di Zaporizhia, Ukraina Selatan. Di pihak lain, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengutuk dukungan Iran untuk Rusia atas perang di Ukraina. Namun begitu, Uni Eropa memastikan akan terus bekerja sama dengan Iran terkait pemulihan kesepakatan nuklir. Terakhir, Ukraina tengah mempercepat upaya untuk menghapus sisa-sisa pengaruh Soviet dan Rusia dari ruang publiknya. Hal ini dilakukan dengan merobohkan monumen, mengganti nama ratusan jalan di Ukraina. Sejak perang dimulai, para pejabat Ukraina mengubah kampanyenya berfokus pada derusifikasi.